Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Syariah Al-Farisi dengan NIM 2311312051 dari kelas 16 Pancasila dengan pengampu itu Bapak Muhammad Ihsan Kabullah. Saya berasal dari Prodi Ilmu Keperawatan dengan Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kesatuan bahasa. Kesatuan bahasa sendiri itu yaitu adalah penggunaan bahasa yang memperhatikan norma-norma sosial dan budaya untuk menjaga hubungan baik antar individu. Kesantunan ini mencakup bagaimana seseorang berbicara atau menulis dengan memperhatikan aspek-aspek seperti kesopanan, penghormatan, kerendahan hati, dan empati. Berikut ada beberapa elemen kesantunan bahasa, yaitu pertama adalah penggunaan sapaan yang tepat. Itu menggunakan panggilan atau sapaan yang sesuai dengan status sosial, usia, atau hubungan dengan orang yang diajak berbicara. Yang kedua itu pemilihan kata yang sopan. Kita harus menghindari kata-kata yang kasar, vulgar, atau yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga itu kita melakukan penghindaran konfrontasi langsung, itu menggunakan ungkapan-ungkapan yang lebih halus atau tidak langsung ketika menyampaikan kritik atau pendekatan atau penolakan. Nomor keempat itu penggunaan kalimat yang lembut. Itu menyampaikan permintaan saran atau pendapat dengan cara yang lembut dan tidak memaksakan. Yang kelima itu penggunaan ungkapan permintaan maaf dan terima kasih. Itu menunjukkan rasa terima kasih dan minta maaf jika diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan menunjukkan rasa hormat. Contoh kecantuman bahasa dalam percakapan sehari-hari, contohnya yang tidak sopannya itu kamu harus segera menyelesaikan laporan ini. Yang sopannya lebih baik kita menggunakan maaf, apakah kamu bisa menyelesaikan laporan ini secepat mungkin. Nah teman-teman, kesantunan bahasa ini sendiri sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk percakapan sehari-hari, komunikasi di tempat kerja, serta interaktif formal dan informal. Dengan menerapkan kesantunan bahasa, hubungan antar individu dapat terjaga dengan baik dan potensi konflik dapat diminimalkan. Nah, pada bagian kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang kesantunan bahasa pada generasi Z. Generasi Z yang kita maksud itu yaitu orang-orang yang lahir pada pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an. Kesantunan bahasa ini sendiri pun dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor teman-teman, termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi. Berikut ini akan saya jabarkan beberapa penjelasan rinci mengenai kondisi kesantunan bahasa pada generasi Z masa kini. Yang pertama itu pengaruh media sosial dan komunikasi digital. Sekarang ini banyak marak terjadi penggunaan kata-kata slang atau singkatan teman-teman. Dan sekarang ini generasi Z sering melakukan respon cepat terhadap pesan, dan mereka terkadang mengabaikan kesantunan tradisional seperti sapaan formal teman-teman. Contohnya seperti kita lakukan pesan informal teman-teman. Kita sering menggunakan THX daripada thanks, yang penulisannya yang sebenarnya thanks gitu teman-teman, sesuai ejaannya gitu teman-teman. Yang kedua itu sering kita menggunakan kata-kata emoji dan meme. Nah, menggunakan kata-kata emoji dan meme ini teman-teman, itu dapat mengabaikan kesantunan bahasa teman-teman. Karena kayak lebih baik kita menggunakan kata-kata setuju daripada emot tangan jempol gitu teman-teman, atau tertawa, yang benar kita itu tertawa daripada emot tertawa saya teman-teman. Yang kedua itu ada pengaruh globalisasi. Nah, gara-gara pengaruh globalisasi ini teman-teman, banyak seperti karakteristiknya seperti bahasa campuran dan pengaruh budaya pop teman-teman. Jadi masuk dan itu membuat akulturasi teman-teman, budayanya teman-teman. Contoh itu kayak banyak anak-anak muda zaman sekarang ini menggunakan kata I'm feeling so galau right now. Nah, itu menggabungkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia teman-teman. Yang kedua itu sering menggunakan istilah budaya pop kayak Ted Lee. Itu untuk menggambarkan sesuatu yang sangat bagus dan menyenangkan. Yang ketiga itu ada adaptasi terhadap norma sosial yang berbeda. Nah, sekarang ini generasi Z cenderung lebih fleksibel dan terbuka terhadap berbagai norma sosial. Mereka mungkin kurang ketat mengikuti kesantunan bahasa yang formal dibandingkan generasi sebelumnya. Yang kedua itu ada kesetaraan gender teman-teman. Banyak generasi Z sekarang ini lebih inklusif dan lebih sensitif terhadap isu-isu kesetaraan gender dan identitas. Contohnya itu kita lebih sering menggunakan kata-kata dia perempuan atau dia laki-laki, atau he atau she. Lebih baik menggunakan kata they.
Nah, kita lebih sering menggunakan kata partner, boyfriend, atau girlfriend. Yang keempat tuh ada tekanan sosial dan kepekaan terhadap masalah sosial. Karakteristiknya seperti generasi Z ini lebih sadar dan peka terhadap masalah sosial seperti diskriminasi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, ini tercermin dalam cara mereka berkomunikasi yang lebih berhati-hati untuk menghindari menyinggung pihak lain. Nah, yang contohnya tuh seperti kita tuh sering menghindari kata-kata yang dapat dianggap rasis, seksis, atau tidak sensitif. Seperti kita lebih menggunakan kata-kata bapak polisi daripada si polisi gitu, teman-teman. Secara keseluruhan, santunan bahasa pada generasi Z masa kini adalah kombinasi antara adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Sementara ada kecenderungan untuk lebih informal dan efisien dalam komunikasi. Mereka juga menunjukkan kesadaran dan kepekaan terhadap norma-norma sosial dan isu-isu kontemporer. Hal ini membuat cara mereka berkomunikasi lebih inklusif meskipun terkadang kurang formal dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang mengatasi kesatuan bahasa di masyarakat Indonesia. Mengatasi kesatuan bahasa di masyarakat Indonesia itu memerlukan pendekatan yang menyeluruh, yang melibatkan pendidikan, kesadaran budaya, dan peran serta berbagai pihak. Berikut itu ada beberapa solusi yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu melakukan pendidikan bahasa dan kesantunan di sekolah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu pertama itu kurikulum itu harus memuat kesantunan bahasa. Kedua itu pembelajarannya harus interaktif. Ketiga itu kita melakukan pelatihan guru. Contoh dari kegiatan itu program literasi bahasa. Itu kita mengadakan program literasi bahasa di sekolah tidak hanya fokus pada keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga pada etika dan kesantunan dalam berkomunikasi. Yang kedua itu melakukan kampanye kesadaran publik. Langkah-langkahnya itu pertama itu kampanye media sosial, iklan layanan masyarakat, serta kompetisi dan penghargaan yang kita berikan. Contoh itu seperti kita menggunakan tagar kesantunan bahasa. Kita membuat tagar seperti santun berbahasa yang digunakan dalam kampanye di media sosial untuk mengajak masyarakat berkomunikasi dengan santun. Yang ketiga itu dilakukan oleh peran keluarga dan lingkungan. Langkah-langkahnya itu seperti pendidikan di rumah serta komunitas dan kelompok sosial. Contohnya itu seperti diskusi keluarga. Kita mengadakan sesi diskusi keluarga secara rutin di mana anggota keluarga diajak untuk berbicara tentang pentingnya kesantunan bahasa dan mempraktikannya. Yang keempat itu ada penggunaan teknologi. Langkah-langkah itu seperti menggunakan aplikasi pendidikan serta filter bahasa di platform digital. Contoh itu kita menggunakan aplikasi belajar bahasa. Aplikasi memberikan pelajaran tentang kesantunan bahasa, etiket berkomunikasi, memberikan umpan balik langsung kepada pengguna. Yang kelima itu peran institusi dan organisasi. Langkah-langkahnya itu pelatihan untuk pegawai, kode etik komunikasi. Nah, contohnya itu seperti pelatihan kesantunan, mengadakan pelatihan berkala tentang kesantunan bahasa bagi pegawai negeri di sipil dan karyawan swasta. Keenam itu penguatan nilai budaya dan adat istiadat. Langkah-langkah itu pengajaran budaya lokal, festival dan kegiatan budaya. Contohnya itu menggunakan cerita dan dongeng tradisional yang mengandung pesan terhadap kesantunan dalam berbahasa dan berperilaku. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari permasalahan ini yaitu mengatasi masalah kesantunan bahasa di masyarakat Indonesia memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pendidikan formal, keluarga, komunitas, media, dan institusi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan kesantunan bahasa dapat lebih ditingkatkan dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baiklah teman-teman, hanya segini yang bisa saya berikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.